Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bihadha syahril mubarak tashrifan wa arafana ma fihi minal khairati wa barakati ta'rifan wa kallafana bima fihi minat ta'ati wal khairati taklifan wa dha'afana fihi hasanati wa amali salihati tad'ifan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena malam cerah yang alhamdulillah selepas hujan kembali cerah, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, izin duduk ya Umi ya. Alhamdulillah, lumayan perjalanan dari Depok ya, rumah saya di Depok dekat Masjid Nurul Mustafa, kemudian lanjut lagi menuju ke sini makan ikan japuh anget-anget lumayan jauh banget, makan opor anget-anget lumayan gempor banget, makan tape di rumah Podah lumayan capek dah. Tapi alhamdulillah melihat bunda, ayahanda, kakak semuanya, adik semuanya ada buah pepaya di atas kayu jati, rasanya bahagia dalam hati. Alhamdulillah. Makanya malam ini harus semangat acaranya tawakufan pengajian dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya insyaallah mudah-mudahan manggut-manggut tanda setuju, cemungut-cemungut dalam menuntut ilmu insya Allah. Kalau saya panggil ibu iya, ibu iya, siap ya. Begitupun kakak dan ayah handanya yang ada di sana, siap. Ibu, ibu. Masya Allah, semangat semuanya ya. Adenya ada adenya, siap adek. Ini mau ketemu boneka apa enggak ini ya? Mau, semangat adek. Adek. Abangnya, coba abangnya, kakak yang laki-lakinya dan yang perempuannya siap ya. Jadi satu kalau dipanggil kakak, siap kakak. Semangat semuanya, alhamdulillah. Bapaknya yang hadir di sana boleh disautin juga biar semangat, saya mau absen. Bapak. Alhamdulillah, semangat semuanya ya. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa ya. Oke, yang sama-sama kami hormati, mohon izin salam ta'zim dan takrim ya, insyaallah mudah-mudahan tidak ada yang terlewat dibacakan ya insyaallah. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati yakni Ketua Yayasan Darul Ulum Jati Asih Ustadz Ajen Jainuddin SAG insyaallah beserta keluarga sehat berkah panjang umur dalam taat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga pengurus yayasan diantaranya ada Bapak Ustadz Mulyadi Nasruddin MPD, kemudian Bapak Hamdani dan Bapak Ustadz Zainal Muttaqin SPD, Bapak Aziz Iskandar Syah SAGMM, Ibu Mariani SPD, Ibu Maria Ulfa SPD, dan Ibu Fira Bunga Agustin AMD. Ya insyaallah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga hadir tamu undangan alhamdulillah yakni DKM Masjid Nurul Iman Ustadz Kano Sanjaya SAGMM beserta istri, dan juga yakni Ustadzah Neneng Sadliyah SPD, juga pimpinan Majelis Ta'lim Babur Rayyan Al-Aziziyah yakni Ustadz Anto Sukarman, juga DKM Masjid Baitus Salim Ustadz Komarudin SOSI, dan juga pimpinan Majelis Asyuhada Ustadz Ahmad Rizal Syuhada SAG yakni Ustadz Umbaran, juga pimpinan Majelis Syubbanul Watan Ustadz Ahmad Rizki Baihaqi SHE Ustadz Pangeran, dan juga pengurus DKM Masjid Al-Kausar Bapak RW Ustadz Hasan Basri SAG, juga pimpinan Majelis Ta'lim Ibu-Ibu Ustadzah Sami, pimpinan Majelis Ibu-Ibu Jannatul Firdaus Ibu Ustadzah Hamidah Harun SHI, dan partner Ibu Ustadzah Ida Farida SAG, Ustadzah Anida Syahrani Kak Nida guru di Yayasan Darul Ulum Jati Asih, juga Bapak Ustadz Sopari Blok C Komplek Haris, juga Bapak Ustadz Haji Made Syahri SE, Bapak Haji Nemin Bojong Kulur, Bapak RW 06 Bapak Misar HN, juga Bapak RT 02 Bapak Nakil Subakti, Bapak RT 03 Bapak Hasan Arianto, Ketua Qatar 06 Bapak Natin, pimpinan remaja Bang Ahmad Kurniawan,
beserta wali murid Darul Ulum. Masya Allah, ini luar biasa ya, banyak juga ini ya, ada minyak di pinggir kali romannya banyak sekali ini ya. Masya Allah. Juga ini yang membantu donatur ada Reza Adi Production, kemudian Majlis Ta'lim Babu Royan, Saiko Furniture, PM Promedia, Ibu Maria Angela Silsiliaweti, Ibu Jihan Fadilah, Seblak juga ada, Seblak ya, Seblak Lambe, dan segenap donatur. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kami hormati yakni Al Habib Ali bin Hussein Assegaf. Alhamdulillah beliau sudah hadir yang nanti akan memberikan tausiah untuk kita semua. Sama-sama biar kita semangat ya untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan dalam rangka malam ini tawakuf pengajian. Alhamdulillah. Siap. Oke, adik-adiknya coba kalau lu mau tanya siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang mau lihat boneka? Siap. Oke, kalau begitu harus semangat ya insya Allah ya. Kenapa? Karena yang namanya di majelis ilmu harus mendengarkan sebagai wujud bahwa ada keberkahan di situ insya Allah. Bismillah. Sebelumnya kalau lu pengen kasih tahu bahwa ada pesan dari yakni ini sosok ulama yang luar biasa ya. Kita ini mazhab Imam Syafi'i, penghafal Al-Quran saat usia 7 tahun sudah full hafalan Qurannya ya, 30 juz, luar biasa. Jadi ada sosok yang memang luar biasa menjadi panutan kita dalam menuntut ilmu. Apa pesan beliau? Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunbiuka an tafsiliha bibayanin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu sampai 6 ini dimiliki. Yang pertama apa? Zakaun, cerdas. Siapa di sini yang punya otak cerdas? Semua ya. Kenapa? Karena manusia ini memang sudah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Ada ruh, ada akal, ada jasad. Alhamdulillah. Makanya kita semua cerdas, maka silahkan belajar. Kadang yang bikin gak cerdas apa? Yakni karena pengaruhnya HP. Jadi otaknya tidak jalan, rebahan aja. Siapa di sini yang suka main HP? Bangun tidur yang dipegang, mau tidur ke rumah nenek yang dilihat, masuk toilet yang dibawa. HP biasanya ngapain sih? Nonton YouTube, apalagi ya? Main game. Siapa yang suka main FF? Main Mobile Legend. Anak kakaknya juga tunggu tunjuk tangan, malu kucing meong-meong ya. Main Roblox. Waduh, ada juga. Emang kenapa nggak boleh kalau terlalu banyak main HP maka punya jiwa apatis. Apatis itu apa sih? Gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat. Udah ngaji kok ini belum berangkat? Entar dulu tanggung lagi main app begitu. Udah azan kok nggak sholat? Bentar mak lagi main Mobile Legend. Jadinya entar-entar mulu karena HP. Nanti bunda Ramadan mau tiba, mohon maaf kalau bisa HP-nya dikurangi ya jamnya ya. Yang tadinya bangun tidur HP sampai mau tidur, maka sekarang kalau bisa HP-nya dipegang bunda, boleh dipegang saja dengan anak-anaknya, boleh 2 jam aja. Dibatasi, jangan full. Khawatirnya anak-anak ini memiliki jiwa apatis, bodoh amat terhadap sekitar, yang penting main HP. Padahal kita cerdas, tapi kadang kita yang tidak mengasah otak kita untuk bisa cerdas. Dengan apa otak cerdas? Dengan berzikir. Dengan apa lagi? Dengan membaca Al-Quran, dengan sholawat. Kalau main HP mah diem aja, yang ada malah ucapannya kadang suka nggak bagus ya. Kayak lagi main game ucapan suka hancur sekali ya. Makan kue cucur anget-anget hancur banget ini kalau main HP ya. Jadi mulutnya hancur banget, naudzubillah min
dzalik ya. Makanya harus bisa cerdas dengan apa, mengasah dengan Al-Quran, dengan belajar, dengan zikir, dengan salawat. Zakaun cerdas artinya. Wa irsun toma rakus. Siapa di sini yang suka makan? Kalau makannya boleh nggak rakus? Nggak boleh. Nabi Muhammad nggak ngajarin makannya rakus. Jadi Nabi mengajarkan secukupnya. Perutnya cukup untuk air, untuk makan dan untuk udara. Dan kalau makan secukupnya dihabiskan, insya Allah. Dan jangan lupa, itu siapa ya yang makan masa nggak baca doa? Maka makannya bersama setan. Tapi kalau makannya berdoa maka berkah. Apalagi niat makannya bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk dipergunakan energi dalam beribadah kepada Allah, insya Allah. Jadi silahkan Kak, hirsun itu artinya apa? Toma, rakus terhadap ilmu. Bukan rakus sama makan, bukan rakus sama harta, tapi silahkan rakus kepada ilmu agama. Jadi suka belajar, alhamdulillah. Zakaun wa hirsun wajtihadun, sungguh-sungguh. Coba kalau lu pengen denger di sini tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, harus semangat nuntut ilmu ya. Kenapa? Karena inilah wujud kesungguhan sehingga ilmunya berkah, alhamdulillah. Zakaun wa irsun wa jtihadun wa dirhamun. Ibu dan bapak mohon maaf, ilmu pun juga didapat, itu ada dananya. Kalau kita mau kursus bahasa Inggris biar lancar bahasa Inggrisnya, ada dananya. Kalau kita pengen yang namanya tahu ilmu berenang itu seperti apa, ada dananya kursus renang. Apalagi untuk agama ngaji ada juga dananya, alhamdulillah ya. Zakaun wa hirsun wa tihadun wa dirhamun wa subatun ustad. Artinya apa? Yakni ta'zim, hormat terhadap ustadz. Ketemu jangan lupa 5S terhadap sesama muslim ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sama ustadz jangan lupa salim ya, alhamdulillah. Kemudian apa? Wasubatul ustadz watuluz zaman. Jadi ilmu tuh waktunya lama. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Aku mau belajar Quran sampai kapan? Sampai wafat. Aku mau belajar hadis sampai kapan? Sampai wafat. Belajar apapun sampai wafat ya. Alhamdulillah. Ini kalau bahasa Inggrisnya namanya long life education. Jadi belajar sepanjang hayat, sepanjang masa. Alhamdulillah. Jangan lupa doanya, Rabbi zidni ilma warzuqni. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah kecerdasanku. Amin. Masya Allah. Jadi ditambah dan juga faham sehingga cerdas. Alhamdulillah. Kalau lu aku pengen ketemu boneka, boleh ya. Ini semangat menuntut ilmu, jangan sampai luntur ya. Nanti di rumah bukan berarti asik megang HP, aku nggak ngaji, libur, bukan begitu. Waduh, maksudnya apa? Bikin jadwal. Coba kalau lu pengen tahu di sini, siapa di sini yang sekolah SD? Siapa di sini yang sekolah madrasah? SDIT. Maksudnya apa sih Kak kok tanya-tanya begitu? Dulu umur-umuran SD, MI, kemudian SDIT, Kalulu dibikinin jadwal oleh ibu Kalulu. Bikin jadwal dari bangun sampai tidur Umi. Biar apa? Biar belajar tanggung jawab. Ada tanda tangan ibu, ada ayah, ada kakak, ada tanda tangan Kalulu di situ. Maksudnya apa? Biar nanti nggak usah suruh-suruh capek, ya langsung belajar tanggung jawab. Kadang ada juga hukumannya kalau nggak ngelaksanain, tapi ada hadiahnya kalau melaksanakan. Alhamdulillah.
Mama mau Ramadan, yuk kita bikin program 1 hari 1 ayat. Bisa ya hafalan ya. Udah seminggu setor deh 7 ayat, maka bisa dapat bintang. Nanti kumpulin bintang lama-lama banyak, maka dapat uang jajannya lebih. Alhamdulillah. Tapi ada yang ya aku kemarin lupa, berarti dikurangi ya uang jajannya ya. Wah nggak apa-apa deh, hukuman namanya. Kalau lu bangun tidur sudah siap, ada jadwalnya, tugas kalau lu nyapu dan ngepel, kakak ada di belakang ya, ini dia nyuci piring. Jadi sudah ada jadwalnya, nggak teriak-teriak ibu dan ayah ya. Kenapa? Karena tinggal panggil aja, sini Ahmad, coba lihat jadwalnya. Jam 12 sudah siap berangkat sholat zuhur berjamaah di masjid. Tuh udah ada jadwalnya. Jadi nggak usah teriak Ahmad. Waduh masih belum denger juga, masih main HP FF Mobile Legend. Ahmad. Waduh ibunya sampai teriak capek, sesak napas. Kenapa Bu? Kata dokter, nyuruh anak saya susah banget buat ngaji, buat sholat. Tuh sampai teriak-teriak. Tapi kalau dibikin jadwal mudah, sini coba lihat jam 12 berangkat ke masjid, siap-siap sholat berjamaah, siap dilaksanakan ya. Kalau bisa ayah bundanya kita buat jadwal untuk anak-anak kita. Apalagi Ramadan banyak pahala yang berlimpah, maka juga disebut bulan tarbiyah, bulan pendidikan ya. Maka insya Allah mendidik di bulan Ramadan agar nantinya anak belajar memiliki akhlak yang mulia seperti Rasul. Alhamdulillah. Siapa yang senang sambut Ramadan? Coba kalau lu pengen denger, kalau gitu ada tepuk puasa ya kayaknya ya. Ada ya? Tepuk puasa siap ya? Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Tuh jangan lupa puasa. Kalau lu emang kenapakah kita harus menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Karena ada 3 tipe. Ada berapa? 3. Ramadan mau datang, gado-gado dimakan Bang Mamat, bodo amat. Ini yang pertama tipenya, cuek bebek namanya. Cuek bebek karena dia nggak tahu fungsinya apa bulan Ramadan, maknanya apa, keistimewaannya apa. Coba kalau lu pengen dengar nama-nama bulan Hijriah ya, Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan dalam Islam sedunia. Alhamdulillah. Yang kedua Kak, tipenya apa? Berat. Bebannya mau memasuki Ramadan berat. Bro, Ramadan mau datang ya bro. Iya. Waduh lemes bro. Masa puasa lemes, nggak makan kan? Udah gitu tarawih, waduh lemes. Jadinya lemes mau masuki Ramadan. Padahal kalau kita berpuasa dengan penuh keimanan ketakwaan, menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Siapa yang pengen diangkat derajatnya oleh Allah? Siapa yang ingin disayang Allah? Maka jangan lupa puasanya, jangan lemes, semangat. Iya kita mau ngaji, semangat. Oh iya kita mau zikir, semangat. Oh iya kita mau bantu bikin takjil, semangat. Jangan lemes ya, karena Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Tapi ada yang ketiga, Ramadan datang bahagia. Wah semangat sekali, tepuk semangat. Semangat, dia semangat. Ramadan mau datang, bilang deh sama mamahnya, mah
ini acara apa mah? Tawakuf pengajian, sekalian kita mau sambut Ramadan. Wah, semangat namanya ya. Alhamdulillah. Darul Ulum, Mpok Jihan berangkat ke kota Mekah, mudah-mudahan semakin barokah. Cori-cori, cupke-cupke, semakin hari semakin oke. Boleh curia, boleh kang gena, semakin bercahaya dengan akhlak mempesona. Alhamdulillah. Mamanya jangan lupa mah, di rumah dibikinin tuh marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan, Ramadan, marhaban ya, marhaban ya Ramadan, marhaban, marhaban ya Ramadan. Mah, ini marhaban tuh artinya apa? Selamat datang bulan suci Ramadan. Memang kenapa kok kita sambut? Karena banyak berkahnya. Karena Ramadan ini luar biasa bulan diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, jadi ada satu malam yang nilai ibadahnya ya ini sama seperti 1000 bulan. Namanya malam apa ya? Lailatul Qadar. Itu ada di bulan Ramadan. Kemudian zakat fitrah adanya di mana? Di bulan Ramadan. Kemudian puasa adanya di mana? Wajib berpuasa bulan Ramadan. Kemudian salat sunnah berjamaah di masjid tuh kita beramai-ramai, namanya salat apa ya? Tarawih ya, salat sunnah setelah Isya kemudian kita berjamaah, namanya salat tarawih. Tarawih artinya apa? Istirahat, tenang. Jadi ibu, mohon maaf ibu, kalau salat tarawih carinya yang cepet apa yang sesuai? Ibu kok udah pulang duluan? Saya salat tarawihnya cepet banget bu, di sono bu. Waduh, ikut ke sono. Ya, carinya yang sesuai ya, makharijul hurufnya, tajwidnya, jadi mudah difahami, mudah untuk khusyuk. Alhamdulillah ya, insyaallah mudah-mudahan berkah. Terakhir, kalau lu pengen denger nih sebelum keluar bonekanya, jadi kalau misalnya kalau lu pakai boneka itu ada ceritanya ya. Siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang mau lihat boneka? Coba kalau lu pengen tahu anak-anak soleh solehah, Ramadan ini punya nama selain Ramadan. Ramadan itu punya nama selain Ramadan. Disebut bulan apa sih? Betul, disebut Syahrus Siyam, bulan wajib berpuasa full 1 bulan. Siapa yang pingin puasanya menghapus dosa yang telah lalu? Wah, pengenkah puasa saya pengen juga mengantarkan menuju surga? Maka Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma lapar, cuma haus. Pengen gak puasanya begitu? Kak, kok nggak ada pahalanya? Iya, makanya puasanya yang bagus. Gimana kalau puasa bagus? Nah, ada ulama membagi tingkatan puasa ada 3 bunda. Ayah anda ada 3. Paling bawah namanya awam. Apa? Awam. Naik ranking 2 yuk, namanya khusus spesial. Paling tinggi khususil khusus amat sangat spesial. Kak, nggak ngerti maksudnya apa? Awam ini menahan lapar, dahaga, syahwat. Alhamdulillah. Ade, puasa artinya apa? Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Ya, tuh masih awam bu anak-anak mah. Kalau kemarin kita puasanya awam, naik yuk ke ranking yang kedua, yakni menahan lapar, dahaga, syahwat plus anggota tubuhnya berpuasa. Matanya puasa nih matanya. Telinganya puasa. Kemudian tangannya, kakinya berpuasa semuanya. Maksudnya apa sih Kak Lulu? Jadi kalau misalnya kita tadinya main HP mulu, ditahannya Ramadan jangan banyak main HP ya.
yakni banyak baca Al-Quran. Coba tepuk cinta sama Karlu, cinta nggak sama Quran? Ya, siapa di sini yang cinta Quran? Ya, kalau cinta Quran, waduh luar biasa, baca mulu Qurannya. Alhamdulillah. Ibu-ibu mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya habis sholat subuh tadarus, jangan langsung tidur ya. Kenapa? Nggak dapat barokah doa dari Rasulullah. Karena Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun di pagi hari, paginya aktif produktif, nggak tidur setelah tadarus di subuh hari. Tidur. Biasanya kalau tidur langsung lemes ya. Puasanya lemes, makanya kalau bisa keluar rumah, olahraga, kemudian siram tanaman. Tidur boleh nggak Kak? Boleh habis sholat duha ya. Kalau enggak habis sholat zuhur ya. Tapinya kalau Ramadan kalau bisa banyakin waktu kita untuk ibadah, insya Allah. Dijaga hablum minallahnya, dijaga hablum minannasnya. Alhamdulillah. Sudah siap belum Ramadan? Ilmunya sudah siap, fisiknya sudah siap, hatinya siap, uangnya siap. Loh Kak, kok Ramadan geleng-geleng uangnya belum siap? Karena Ramadan ini berlipat ganda loh untuk pahala sedekah juga. Jadi nanti ada kotak amal, tarawih lewat, bismillah aku siapin uang untuk masukin. Wah, selama 1 bulan ada lagi zakat fitrah, ada lagi sodako yang lainnya. Mungkin ada, Bu, kita lingkungan RW mau ada buka puasa bersama, boleh. Ada juga namanya bagi-bagi takjil, boleh. Ternyata Ramadan persiapannya banyak ya, karena bulannya berlimpah pahala. Alhamdulillah. Ya, ada lagi Kak, berarti kita harus jaga. Iya, aduh anak-anak biasanya nih dengernya lagu-lagu, Ramadan ganti dengernya sholawat ya. Coba kalau pengen tahu nih sholawat kira-kira teman-teman suka denger. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam lana ma madaya wasi'al. Ada juga sih yang gak mau sholawat, mungkin gak suka kali ya. Kenapa kalau lu nih banyakan denger lagu-lagu sih? Coba kalau lagu yang ini, memangnya aku tuh ikut bersuara dia. Begitu ya Kak? Iya memang. Tapi kalau misalnya Ramadan, mohon maaf ya, diperdengarkan, ditahan, jangan dengar lagu-lagu yang tidak manfaat, tapi lebih baik bersolawat. Alhamdulillah, 1 kali solawat Allah berikan 10 kebaikan. Alhamdulillah. Kalau lu kemudian naik lagi dong yang ranking 1, puasa menahan lapar, dahaga, syahwat, anggota tubuhnya puasa, plus hatinya. Ibu hatinya puasa ya, jangan iri, sirik, dengki, jangan suudzon, jangan toma, jangan ria. Ini semua penyakit hati. Amarah, marah-marah, jangan, namanya penyakit hati. Ditahan di Ramadan. Maka insya Allah inilah yang Rasulullah ingatkan kepada kita dalam sabdanya, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga. Makanya kita insya Allah naik ke ranking 2 puasa khusus atau khususil khusus, lebih spesial. Alhamdulillah. Terus Ramadan disebut apa lagi? Bulan apa lagi? Soleh solehah? Bulan ampunan. Betul. Tunjuk tangan kalau lu kasih tiket umroh di sini ibu-ibunya. Siap ya Bu ya, tunjuk tangan aja. Bulan ampunan Kak, siap. Di sini siapa yang pengen dapat tiket umroh nanti tunjuk tangan, siap. Pertanyaannya adalah siapa yang tidak pernah berbuat khilaf atau salah atau dosa? Enggak ada ya.
Jadi ikan sepat, ikan patin ya. Mohon maaf lahir dan batin, nggak ada yang dapat. Lu emang kenapa? Karena kita semuanya punya salah. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata, setiap keturunan Adam pasti punya salah. Wa khairu khata'ina at-tawabuna, tapi sebaik-baiknya yang bersalah mereka yang bertaubat. Ya Allah, aku pernah salah nih, tangan aku pernah jahil sama teman. Aduh. Kaki aku pernah tendang teman. Aduh. Mulut aku nih suka bully teman aku nih, suka katain, dasar jo. Waduh. Dasar kamu nak. Aduh. Yo, aku banyak, maka minta maaf ya. Dan kepada Allah mohon ampunan. Di bulan Ramadan Allah buka pintu surganya besar lebar. Allah tutup pintu nerakanya, dan juga Allah belenggu syaitan. Jadi dalam diri kita nih nafsu yang berperan. Makanya jangan sampai ya kita semuanya mengikuti hawa nafsu. Jadi ada sahabat Nabi datang ke Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasul, kita selesai perang Badar. Wah, bahagia ya Rasul, karena kan banyak ya pasukan kaum kafir Quraisy, tapi ternyata kalah melawan muslim yang luar biasa. Kemudian apa kata Rasulullah? Roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita selesai perang kecil melawan perang yang besar, yakni perang apa ya Rasul? Itu kan udah besar, perang Badar, perang melawan hawa nafsu. Jadi Ramadan disebut juga syahrul jihad, bulan berperang melawan hawa nafsu. Kak, kalau misalnya kita banyak dosa, banyak salah diampuni, iya Allah buka terus pintunya. Masya Allah, luar biasa pintu ampunannya. Karena Ramadan disebut syahrul taubah, bulan taubat, bulan kasih sayang. Ya, kalau lu coba pengen tanya, Nabi ada yang memang luar biasa, salahnya satu, tapi karena khusyuk berdoanya Allah ampuni. Nabi Adam alaihi salam, yakni memakan buah khuldi, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah taubatnya benar-benar taubat. Rabbana, gimana doanya ya, hafal nggak ya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, beserta istrinya ya Hawa, ya Allah kami zalim terhadap diri kami, ampuni, seandainya Engkau tidak mengampuni kami termasuk orang yang rugi. Ada lagi ya nama nabinya yang lari dari kaumnya. Kalau sekarang ada hashtag kabur aja dulu, tahu nggak hashtagnya? Kabur aja dulu, jangan kabur, hadapi apapun yang Allah berikan itu untuk menguji ya. Alhamdulillah. Jadi jangan ada apa-apa, waduh kabur yuk, itu namanya lari dari kenyataan. Harus terima, karena Allah suka yang ikhtiar, yang sabar, yang syukur, jangan putus asa. Ada nabi yang ketika berdakwah melihat kaumnya ya nggak ada yang beriman kepada Allah, tapi ternyata langit Allah sudah mulai hitam. Wah, udah hitam. Wah, sepertinya azab Allah akan datang. Namanya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi siapa? Yunus. Wah, kalau begitu lebih baik aku lari dari kaumku karena mereka akan diazab oleh Allah. Kemudian Nabi Yunus menuju perahu. Tapi saat itu kaumnya Nabi Yunus sadar, wah ini kemana Nabi kita? Sepertinya kita mau diazab. Mohon ampun, kami benar-benar beriman kepada Tuhannya Nabi Yunus. Allah udah beriman, sudah sadar, tapi nabinya sudah lari dari kaumnya yang lalai, tapi sudah sadar. Sehingga perahunya terombang-ambing di lautan yang luas. Ke kanan,
ke kiri. Wah, sepertinya ada yang lari dari kaumnya. Kita undi, bismillah. Keluar Nabi Yunus, keluar Nabi Yunus, Nabi Yunus, Nabi Yunus yang harus dikeluarkan dari perahu. Sudah siap ditelan ikan nun. Di dalam perut ikan nun, ini bocah kenapa ketawa ya? Di dalam perut ikan nun gelap sekali. Jadi kegelapan yang paling gelap itu dikubur dan juga di dalam perut ikan nun. Kak Lulu, itu keluarnya kapan Kak Nabi Yunus alaihi salam? Jadi kalau tidak bertaubat kepada Allah dikeluarkannya sudah tidak keluar, bahkan nanti sampai hari kiamat. Tapi ternyata lisannya berdoa kepada Allah, taubat, mohon ampun kepada Allah. Bagaimana doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Allah buka pintu taubatnya, Allah ampuni khilafnya sehingga dikeluarkan dari perut ikan nun, dimuntahkan ke darat. Waduh, alhamdulillah. Kak, kalau kita ampunannya seperti apa? Minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad istighfar sehari 70 bahkan sampai 100 kali Bunda. Ya, jadi jangan lupa, jangan sampai kita lupa untuk beristighfar. Coba kalau lu pengen dengar istighfar sahabat semuanya, Bunda, ayahanda ya. Insya Allah di malam yang berkah ini Allah ampuni segala khilaf. Semangat menghadapi Ramadan. Astaghfirullah Rabbal semoga Allah ampuni segala khilaf. Amin ya Allah ya Rabbal. Sudah ada dua tadi yang sudah Kalulu beritahu ya. Jadi Ramadan disebut bulan puasa, disebut juga bulan ampunan. Ada lagi yang tahu mungkin disebut bulan apa lagi? Sudah? Bulan yang suci, betul. Apalagi? Bulan penuh berkah ya. Barokah itu artinya ziyadatul khair, ziyadatul manfaat, tambah baik dan tambah kemanfaatan ya. Terus bulan apa? Bulan berbagi, syahrul jud yang alhamdulillah. Wah, luar biasa berkahnya Ramadan. Yang tadinya aduh saya nggak ada makan, diberikan. Dan kita merasakan dari puasa ini lemes, ya Allah, lemes sekali. Begini ya perasaannya, rasanya menjadi orang-orang yang tidak makan, fakir, miskin ya. Jadi semakin kita tunduk kepada Allah, alhamdulillah, karena kita merasakan miskin. Nanti teman-teman semua kalau bisa terlatih, terbiasa untuk berpuasa, maka jadi peka ya. Nih pikirannya terbuka, hatinya terbuka, lihat yang kurang, ya Allah itu kok ada ya yang nggak makan, langsung diberi. Ini menjadi modal untuk memiliki jiwa kasih sayang. Alhamdulillah. Kak, mau boneka dong Kak? Siap kalau lu keluarkan bonekanya ya. Coba kalau lu mau tanya di sini, siap. Oke, siapa yang mau lihat boneka? Siapa yang mau dengar cerita? Oke, bonekanya sudah siap insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga semangat. Mau dengar cerita yang sedih apa yang serem? Ah, serem banget. Boleh kita cerita setan ya. Oke, siap. Tepuk anak soleh dululah. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah. Aku anak soleh. Yes, siap, kita keluarkan bonekanya ya. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya, kalau lu juga pengen denger lah tepuk semangat lagi, siap ya? Tepuk semangat. Siap denger cerita? Siap. Oke.
Kak Lulu, ini ada yang lagi hamil Kak, ibu-ibunya diusap perutnya ya Bu ya, takutnya nanti keluar, loh kok hidungnya mancung kayak boneka ya. Oh waktu malam tawakuf tuh ya. Oh lihat boneka, namanya siapa? Ada pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf ya. Oke, namanya siapa? Assalamualaikum. Malu katanya mau dipanggil namanya Ina, kita panggil ya. Kalau kau suka hati panggil Ina. Panggil Ina. Ina lihat ke depan yuk. Enggak mau kenapa? Oh maunya dipanggil Ina cantik katanya. Aduh, kalau kau suka hati panggil Ina cantik. Lihat ke depan pinter. Nah ini Ina cantik namanya. Ina kenalan dulu ya, namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Ina. Oh namanya Ina. Nama panjangnya siapa? Ina. Yang betul misalnya Kak Lulu, nama panjang Lulu Susanti, Instagramnya Daiah Lulu, YouTube-nya Kak Lulu TV. Jangan lupa like, komen, subscribe. Ina nama panjangnya Ina siapa? Ina siapa? Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina lillahi ya. Berarti nggak punya nyawa dia ya? Kak, emang boneka gitu? Iya emang boneka kan gak ada nyawanya ya. Jadi kalau kita lihat di YouTube ya ada boneka Kak gentayangan, bohong. Ada boneka bisa ngomong, nggak ada nyawanya. Ina yang bagus namanya siapa? Ina. Ina siapa? Ina cantik dari dahulu. Namanya Ina cantik katanya dari dahulu. Oke, kalau gitu kalau lu pengen dengar siapa di sini yang mau dengar cerita? Mau yang sedih apa yang serem? Mau yang serem? Mau yang sedih apa yang serem? Yang serem apa yang lucu? Yang lucu apa yang seru? Yang lucu mau? Yang serem mau? Kalau gitu mau yang lucu apa serem? Waduh, tetap mau yang serem. Kita cerita iblis mau, cerita setan mau. Waduh mau, siap kalau gitu kita dengar ceritanya. Tapi kalau lu pengen tanya di sini anak-anak soleh, kalau yang memang betul-betul anak hebat bisa tunjuk tangan bilang saya, begitu ya. Siapa yang mau jadi anak soleh? Saya. Siap ya. Siapa yang mau jadi anak soleh? Anak hebat, anak cerdas, anak singa. Astagfirullahaladzim. Ini anak singa kok tunjuk tangan ya. Ulang lagi, siapa yang mau jadi orang hebat, orang cerdas, orang kaya, orang utan? Oh enggak ada, udah Kak. Oke siap, kita mulai ceritanya. Ada tepuk diam nggak soleh-solehah? Ada ya? Oh gitu, tepuk diam. Coba kalau pengen dengar tepuk diamnya, kita memulai dengan tenang ya. Tepuk diam. Ulang lagi, sekali lagi yang belakang juga boleh tepuk diam. Tepuk diam. Sip, sudah diam? Sudah, waduh. Oke, kita mulai ceritanya. Ina, kita dengar ceritanya ya. Iya Kak. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita serem, cerita setan, cerita iblis. Waduh, agak serem ya Kak ya. Ih katanya. Bismillah. Kisah sahabat Rasulullah yang berjumpa bertemu dengan iblis. Aku takut. Jangan takut ya. Namanya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini sahabat Rasul yang memiliki suara yang buah mengkudu nganyut di kali, merdu sekali.
Ya, jadi kalau muazin dalam Islam tuh ada namanya Bilal bin Rabah, tapi juga ada yang suaranya merdu yang juga azan ya, muazin juga, yakni Abdullah bin Umi Maktum. Dan juga 5 waktu sholat berjamaah di masjid, luar biasa semangat padahal matanya buta. Coba merem sebentar, 1 2 3, kelihatan nggak? Enggak. Dibuka lagi 1 2 3, kelihatan nggak? Alhamdulillah. Tapi Abdullah bin Umi Maktum nggak kelihatan. Wah, tapi semangat berangkatnya 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi terkadang waktu subuh dan isya suka terjatuh karena sedikit yang mengantar, menuntun, ya, sehingga kadang dia lagi jalan, Bismillah. Aduh, kakiku sepertinya berdarah, tersandung, terpaduk. Aduh, iya, aku berdarah, sakit. Hal ini diadukan kepada Rasulullah. Datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintunya bengek ya kalulu. Iya, karena rumah Rasulullah atapnya dari pelepah kurma. Rumah Rasulullah sederhana, amat sangat sederhana, tapi dari lisannya Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, karena diisi dengan Quran, salat, kemudian juga senantiasa saling nasihat dalam kebaikan. Alhamdulillah. Ya Rasul, Abdullah bin Umi Maktum, ada apa? Aku pengen curhat. Aku pergi ke masjid setiap hari, pergi dan pulang ini, aduh luar biasa ya Rasul. Kadang suka terjatuh subuh dan isya. Aku boleh izin gak Rasulullah? Jadi kalau sholat aku di rumah aja subuh dan isya boleh nggak? Kira-kira diizinin nggak? Diizinin nggak? Apa kata Rasulullah? Hal sami'ta adzan? Engkau dengar adzan Abdullah bin Umi Maktum? Dengar ya Rasul, maka tetap semangat berangkat ke masjid. Jadi akhirnya apa? Semangat berangkat ke masjid. Alhamdulillah, berangkat lagi. Bismillah. Hai Abdullah. Ada suara apa ya? Aku antar ya engkau. Iya, terima kasih. Diantar ke masjid, pulangnya diantar ke rumah. Berhari-hari seperti itu, 5 waktu diantar oleh orang ini. Kemudian Abdullah bertanya, mohon maaf, namamu siapa ya? Aku ingin menaruh namamu dalam doaku. Aku adalah iblis. Siapa? Berarti yang selama ini mengantar Abdullah bin Umi Maktum siapa? Iblis. Bukan kakak, iblis kak. Ya. Waduh, iblis. Kok iblis nganterin aku ke masjid? Bukan yang kau tidak suka, wahai iblis, untuk melihat orang-orang sholat berjamaah? Abdullah, ketika engkau berangkat ke masjid kemudian engkau terjatuh, berdarah, terluka, maka saat itu Allah mengampuni dosamu dan mengangkat derajatmu. Aku nggak mau itu terus-terusan terjadi, makanya aku jaga biar nggak jatuh. Aku antar kamu biar sampai masjid, kembali lagi ke rumah. Kira-kira iblis baik apa licik? Baik apa licik? Licik kalulu. Wah, berarti makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah. Ramadan kak capek, kak aus. Ramadan aduh ngafal Quran jenuh. Jangan sampai kita terlena. Tetap capek kita, letih kita, lelah kita itu sebagai penghapus salah kita dan Allah angkat derajat kita. Alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai membuat nyerah. Ina insya Allah jadi anak soleha ya. Iya. Ina jangan lupa Ramadan harus semangat ibadah puasanya ya. Iya. Ina jangan lupa juga Ramadan itu puasa senantiasa hatinya berpuasa juga, nggak boleh marah-marah ya, nggak boleh penyakit hati ya. Iya. Ina jangan lupa juga fisiknya dijaga. Ina harus semangat bersih-bersihnya. Jangan lupa untuk senantiasa berwudu ya. Iya. Jangan lupa juga untuk senantiasa giginya dijaga bersih, sikat gigi ya. Emang kenapa Ina nggak mau sikat gigi?
Ina nggak punya gigi. Si Ina nggak punya gigi, teman-teman masih punya gigi, maka dijaga untuk bersih. Alhamdulillah ya. Itu saja yang kalau lu sampaikan, insya Allah mudah-mudahan semangat Ramadan jangan sampai terbuai oleh rayuannya iblis. Udah main HP aja, udah tidur aja, udah bercanda aja di masjid, nggak usah sholat tarawih, ya datang ke masjid bercanda. Itu namanya kita apa ya, terkena rayuannya iblis. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Makanya insya Allah mudah-mudahan semangat Ramadannya. Kak capek, kita haus, tapi tetap semangat ya, karena jadi penghapus dosa dan Allah angkat derajat kita. Alhamdulillah. Itu saja yang kalau lu sampaikan, kalau lu ucapkan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Tawakuf pengajian bukan berarti selesai belajarnya. Jadi artinya apa? Semangat bersama-sama berkumpul bersama keluarga untuk bersama-sama tadarus, bersama-sama sholat, bersama-sama untuk melakukan indahnya ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Siapa yang sudah beli baju lebaran? Udah punya? Beli sekarang-sekarangnya Bu, biar nanti tarawihnya nggak bolong-bolong. Takutnya nanti 10 hari terakhir di bulan Ramadan banyak yang bolong. Ibu A kemana ya? Ibu B kemana ya? Pergi lagi beli baju lebaran, lagi bikin kastengel nastar, lagi sibuk buat bikin parcel, lagi siap-siap pulang kampung, konsentrasi ibadahnya menurun. Padahal Rasulullah 10 hari terakhir di bulan Ramadan dikencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir seperti pasar rame. Ada yang zikir, ada yang sholat, ada yang tadarus, ada juga yang berdoa. Segala aktivitas ibadah jadi rame di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk apa kalau mereka berdiam diri di masjid atau iktikaf? Mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Jadi semangat, insya Allah berkah. Coba kalau lu pengen dengar semuanya semangat mengucapkan minal aidin wal faizin. 1, 2, 3. Minal. Sudah minal aidin wal faizin. Kak, minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir batin, bukan. Ya, jadi minal aidin ini semoga kita termasuk. Aidin itu artinya kembali putih bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Wal faizin pemenang. Jadi artinya bukan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi itu sebuah ungkapan harapan doa yang insya Allah dengan puasa maksimal, ibadah maksimal seperti bayi yang baru dilahirkan, putih bersih, dihapuskan dosa-dosa kita dan menjadi pemenang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ina salam dulu sama teman-teman, insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan live di YouTube, Kak Lulu juga ada YouTube-nya namanya Kak Lulu TV. Jadi tayangan Ramadan boleh nantinya, karena kenapa? Ada kisah sahabat Rasul, ada tentang akhlak, ada juga lagu-lagu bahasa Arab dan Inggris tentang belajar bahasa. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Ya, yuk sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Terakhir baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah Ummul Quran Suratul Fatihah menjadi wasilah kita, Allah berkahi umur kita, panjang umur dalam taat. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi sehat walafiat dan juga sampai umur kita di bulan Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak menjadi anak qurrata ayun, penyejuk mata, penyejuk jiwa, zahirnya batinnya. Dan insya Allah mudah-mudahan di yayasan Darul Ulum ya, tempatnya orang-orang menuntut ilmu, insya Allah mudah-mudahan semakin berkah,
Semakin banyak kader-kader penuntut ilmu yang ilmunya semakin berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan pimpinannya, kemudian pengurusnya, ustadz-ustadzahnya, Allah berkahi sehat walafiat. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat akrab dengan Al-Quran, dan insya Allah maksimal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa syanillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Santi mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah mudah-mudahan semangat semuanya dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Tawakufan pengajian semakin semangat, kompak bersama keluarga dalam ibadah di bulan Ramadan. Ipin Upin makan sambal terasi, kalau lu ucapin terima kasih. Ipin Upin bermain galah, maafin kalau lu punya salah. Buah petek dimakan po ije, salah-salah kate maafin aja. Daun salam, daun saga, jangan lupa salam untuk keluarga. Empok atun ketiban papan, mohon maaf ini pantun sampai kapan? Makan opor anget-anget, gempor banget. Ada itik punya Bang Jabrik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.